Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat cerdas seluruh Indonesia, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Jumpa kembali bersama Pak Hamdan. Kita akan membahas pembelajaran matematika tentang jenis-jenis pecahan. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video pembelajaran dari channel Pak Hamdan. Materi kali ini kita akan bahas yaitu tentang konsep pecahan, menyatakan pecahan dari gambar, jenis-jenis pecahan, dan juga pengubahan bentuk pecahan ke pecahan lainnya. Sahabat cerdas, apakah pecahan itu? Pecahan adalah bagian dari suatu yang utuh, atau dapat dikatakan juga bahwa pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Nah, di sini ada pizza yang dipotong menjadi 8 bagian atau 8 potongan. Nah, misalkan di sini nantinya pecahan itu akan kita nyatakan dalam bentuk A per B, di mana A itu adalah bagiannya, kemudian B itu adalah jumlah seluruh bagian. Misalkan pizza 8 potongan tadi, kita makan 3 potong atau 3 bagian. Maka yang tersisa adalah ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti jumlah pizza yang tersisa kalau kita tulis dalam bentuk pecahan yaitu 5 per 8. Di mana 5 itu adalah bagian tersisa, kemudian 8 adalah jumlah seluruh bagian atau potongan pizza. Sahabat cerdas, bilangan pecahan merupakan bilangan yang dapat dinyatakan dalam A per B dengan A pembilang dan B itu adalah penyebut, serta A dan B adalah bilangan bulat. Nah, misalkan di sini ada sebuah lingkaran yang dipotong menjadi 8 bagian. Nah, yang ditanya misalnya adalah jumlah bagian yang diarsir. Nah, maka bentuk pecahannya adalah 6 per 8, di mana 6 ini menunjukkan jumlah yang diarsir, kemudian 8 ini adalah jumlah seluruh bagian yang ada di dalam lingkaran. 6 ini adalah pembilang dan 8 adalah penyebut. Di sini kita akan berlatih menyatakan bilangan pecahan dari gambar yang diarsir. Nah, gambar pertama ini ada gambar kotak. Di sini kalau kita hitung ada 4 bagian. Yang pertama 1, 2, 3, 4. Nah, bagian diarsir ada 1, kemudian jumlah seluruhnya ada 4. Berarti pecahannya adalah 1 per 4. Nah, kemudian untuk gambar yang kedua. Di gambar kedua ini kita hitung ada 12 segitiga, nah, di mana 4-nya diwarnai atau diarsir. Maka pecahannya adalah 4 per 12. Yang ketiga ada gambar lingkaran. Nah, di sini gambarnya ada 8 potong atau 8 bagian, kemudian yang diwarnai ada 4. Berarti bentuk pecahannya adalah 4 per 8. Yang terakhir adalah ada pecahan, ada segitiga. Nah, bentuk pecahannya yaitu bagian diarsir ada 1, kemudian jumlah seluruh segitiganya ada 4. Berarti bentuk pecahannya sama dengan nomor 1, yaitu 1 per 4. Jenis-jenis bilangan pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa. Contohnya adalah 1 per 2, 2 per 3, 4 per 7, 5 per 8, dan lain sebagainya. Kemudian kedua, pecahan campuran. Bedanya dengan pecahan biasa, kalau pecahan campuran di depannya ada bilangan bulat, kemudian di sampingnya ada pecahan biasa. Jadi pecahan campuran itu adalah gabungan bilangan bulat dan juga pecahan biasa. Contohnya adalah 1 per 2, 2 3 per 5, dan 5 4 per 7. Kemudian selanjutnya adalah pecahan desimal. Kirinya adalah memiliki koma, yaitu contohnya 0,3, 0,27, 2,5, dan lain sebagainya.
Yang keempat adalah persen. Lambangnya ini lambangnya persen. 5%, 10%, 27%. Artinya bilangan persen itu adalah bilangan per 100. Jadi kalau 5% adalah 5 per 100. Dan terakhir adalah per mil, yaitu bilangan per 1000. 12 per mil sama dengan 12 per 1000. Kemudian kalau 600 per mil yaitu 600 per 1000. Kita akan belajar mengubah bentuk pecahan. Nah, yang pertama yaitu pecahan biasa ke pecahan campuran. Contohnya, nah, pecahan biasa yang bisa kita ubah ke pecahan campuran di mana pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya adalah 11 per 5. Nah, di sini kita akan memakai cara yaitu 11 dibagi 5. Nah, 11 dibagi 5, kita harus mencari dulu perkalian 5 yang hasilnya mendekati 11 ya. Oke, ini 11. Maka perkalian 5 yang mendekati 11 yaitu adalah perkalian 5 dikali 2. Maka 11 dibagi 5 adalah 2. Nah, kemudian 2 ini kita kalikan 5. Maka kita taruh hasilnya 10 di bawah 11. Kemudian kita kurangkan. Nah, hasilnya adalah 1. Nah, untuk menuliskannya, maka hasilnya ini akan kita taruh di depan. Kemudian per 5-nya tetap dan satunya kita taruh di atas. Sisanya ini. Saya ulangi lagi bahwa nanti hasilnya kita taruh di depan, kemudian sisanya kita isi di atas dan 5-nya tetap. Oke. Selanjutnya adalah pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, untuk mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, kita menggunakan kata kunci nantinya yaitu naik kali atas tambah kali bawah tambah atas. Misalnya 1 per 2. Rumusnya atau kata kuncinya adalah kali bawah tambah atas. Yaitu 1 kita kalikan dengan 2. Hasilnya adalah 2. Kemudian kita tambahkan atas tambah 1. Maka hasilnya adalah 3. Jadi bentuk pecahannya adalah 3 per 2. Selanjutnya yaitu 2 per 3. Sama rumusnya yaitu kali bawah tambah atas. Itu 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Kemudian ditambah dengan atas tambah 2 yaitu 8. Berarti bentuk pecahannya adalah 8 per 3. Selanjutnya pecahan desimal ke pecahan biasa. Jadi aturannya jika satu angka di belakang koma maka per 10. Kalau 2 angka di belakang koma itu per 100, jika 3 angka maka per 1000. Contohnya adalah 0,5. Berarti kalau 1 angka di belakang koma maka per 10. Berarti 5 per 10. Nolnya kita buang, 5-nya kita taruh di atas, kemudian per 10. Gimana kalau 1,25? Nah, karena 2 angka di belakang koma maka per 100. Jadi 125 per 100. Untuk 5 per 10 masih bisa kita sederhanakan. 5 per 10 sama-sama bisa kita bagikan 5. Maka 5 bagi 5 itu adalah 1. 10 bagi 5 adalah 2. Paham ya sahabat Jordan? Yang keempat yaitu pengubahan pecahan biasa ke pecahan desimal. Contohnya 2 per 5. Nah, di sini kita akan menggunakan 2 cara, yang mana kita akan menyamakan penyebutnya menjadi 10 atau 100. Jadi kalau 2 per 5, nah 5 ini kita kalikan dengan angka berapa supaya hasilnya 10 atau 100? Nah, kita ambil 10 saja, berarti 5 dikali 2, yaitu 10. Nah, jika bawahnya dikalikan 2, maka atas juga harus kita kalikan 2. Berarti 2 kali 2 adalah 4, 5 kali 2 adalah 10. Nah, di sini 4 per 10.
per 10 berarti satu angka di belakang koma. Jadi kalau 4 per 10 sama dengan 0,4. Atau cara yang kedua, kita menggunakan pembagian kurung, yaitu 2 dibagi 5. Di sini 2 dibagi 5. Karena 2 bagi 5 tidak bisa, maka kita harus meminjamkan atau menambahkan 0. Dengan syarat hasilnya nanti juga kita akan tambahkan 0, jadi kalau menambahkan 1, 0, maka nanti hasilnya juga menambahkan 0, 20 dibagi 5. Kita cari perkalian 5 yang hasilnya 20 atau mendekati 20. Itu 5 dikali 4. Jadi 20 dibagi 5 sama dengan 4. Kemudian 4 dikali 5 sama dengan 20. Hasilnya adalah, jadi 2 per 5 sama dengan 0,4. Yang kelima yaitu pecahan persen ke pecahan lain. Nah, tadi pecahan persen adalah pecahan per 100. Jadi kalau 10% berarti kita tulis per 10 per 100. Nah, ini kita bisa sederhanakan, yaitu dengan cara membagikan bilangannya ini dengan ini. Nah, itu jadi 1 per 10 0,1, atau karena dia 2 angka di belakang koma, maka per 100. Jadi 10 per 100 itu sama dengan 0,10. Selanjutnya itu adalah 25%, yaitu 25 per 100. Nah, ini juga bisa kita ubah ke pecahan. Ini tadi adalah persen ke pecahan desimal ya. Sekarang persen ke pecahan biasa. Nah, 25 per 100 ini sama-sama bisa kita bagikan ke angka berapa? Sama-sama bisa kita bagikan dengan angka 5 atau angka 25. Berarti kalau atas dibagi 25, maka bawah juga harus dibagi 25. 25 dibagi 25 itu adalah 1, kemudian 100 dibagi 25 sama dengan 4. Berarti pecahnya adalah 1 per 4. Diulangi lagi, kalau atasnya dibagi 25, maka di bawahnya juga 25. Kalau atasnya dibagi 20, maka bawahnya juga harus dibagi 20. Oke, baik sahabat cerdas, cukup sekian penjelasan Pak Hamdan mengenai jenis-jenis pecahan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan share videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.